Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kami akan coba jelaskan terkait dengan tata cara penyusunan APBDes perubahan dan penginputan ke Seskudes. Jadi kawan-kawan, yang pasti terkait dengan perubahan, langkah pertama kawan-kawan harus buat rekapitulasi dulu rincian perubahan anggaran dana desanya. Ya. Ini kami ada contoh Excel, silakan di download dan digunakan. Ada sumber dana DDS, ADD, bagi hasil pajak ataupun pendapatan lain-lain, ya. Silakan, jika ada yang punya PAD silakan di copy saja baru, misal copy seperti ini saja mudah. PAD. Oke. Rincian pendapatan anggaran pendapatan asli desa. Oke, kawan-kawan silakan dibuat. Jadi ini ada kolom uraian kode rekening, kode kegiatan, uraian, semula, perubahan, tambah dan kurang. Silakan diisi seluruh kegiatan yang ada di APBDes awal. Semula berapa? Silakan diisi semua. Dari posyandu berapa juta, dari itu ada gudang desa ada berapa juta, rabak beton, sepal, bronjong ataupun yang lain. Intinya harus sama persis dengan Seskudes. Penyertaan penerima silpanya berapa? Ini 10 juta. Jika ada penyertaan modal BUMDes silahkan diisi silpa. Intinya akan muncul selisih. Selisih ini juga harus sama dengan di Seskudes di APBDes awal. Terkadang walaupun seharusnya ini 0, walaupun terkadang kawan-kawan ada yang masih belum klop APBDes awal tapi sudah diposting, tidak masalah. Yang pasti ini harus sama. Setelah itu silakan buat proyeksi perubahan untuk per sumber dana itu tadi. Misal, ada contoh kasus desa yang APBDes awalnya 1,2 miliar, ada perubahan menjadi 1,3 miliar karena bertambah mendapat dana tambahan dana desa 139.642. Silahkan diisi. Ya, contoh, misal dia ada ternyata mau menambahkan peralatan posyandu 3 juta. Ya. Dan juga kalau kita dilihat ini rabak betonnya dia tidak jadi digunakan alias dinolkan, dihapus. Ya. Lalu dia menambahkan kegiatan bronjong. Ya, kawan-kawan. Nah, itu. Lalu dia mengalihkan sisa dananya itu menjadi penyertaan modal BUMDes. Kita pernah sudah rekon silpa, yang pasti ternyata misal ini silpa yang di APBDes awal ternyata salah. Seharusnya silpanya 15 juta misal. Ya, setelah direkon kemarin. Misalkan itu. Jadi ternyata misal silpanya 308 silpanya. Yang dianggarkan baru 307, berarti ada penambahan 935.000. Misal, intinya perhatikan saja di rekon. Ataupun kawan-kawan bisa lihat di daftar silpa yang sudah kami share di grup, silakan dilihat, silakan di pedoman itu, ya. Jadi ini diisi di kolom perubahan, ini diisi sesuai dengan rekapan yang kami share kemarin. Ini rekapan dari seluruh rekon silpa 360 desa. Sudah diisi, jika semua sudah ditentukan, yang mana kegiatan yang akan dikurangi, yang mana ataupun akan dihapus, yang mana kegiatan akan ditambahkan, ya kawan-kawan. Silpa sudah disesuaikan yang mana yang benar, ataupun jika ada penambahan silahkan disesuaikan, ditambahkan. Dana desa, ADD semua juga, ADD juga, PBH, DLL, PAD semua harus dibuat, ya, dibuat rincian biar untuk pedoman kawan-kawan, mempermudah kawan-kawan melakukan penginputan, ya. Langkah selanjutnya buka di Seskudes jika Excel tadi sudah dibuat. Input di data umum desa. Misal ini dibuka di data umum, status APBDes kita klik ubah. Awalnya yang tulisan awal kita ubah menjadi PAK. Klik simpan. Kita tutup. Jadi kalau misalnya kita buka di menu anggaran, akan muncul kode PAK di sini. Jadi kalau misalnya kemarin
pas kita awal itu tidak ada. Jadi kalau misalnya sudah diklik PAK, akan menjadi PAK seperti ini. Langkah pertama yang harus dikerjakan kawan-kawan, pasti ubah di pembiayaan terlebih dahulu. Ya, ubah di pembiayaan. Ini silakan diisi semua, kawan-kawan. Isi sesuai dengan yang ini tadi, yang terbaru, ya. Rekam Excel harus sama dengan nilai yang pasti. Excel harus sama dengan ini, ya. Akan diperbaiki, diubah, misal berapa, ADD misal 1 juta, ya, ataupun 10 juta, DDS-nya misal 20 juta, akan diisi semua. Ataupun sifat DL ternyata dikurangi, misal menjadi 2 juta, simpan. Ya, silakan dikurangi semua. Pembiayaan sudah. Lalu langkah selanjutnya, yang kedua, ini tadi ada kegiatan, misal ada jalan Rabak Bertan 300 juta, yang harus dikurangi. Berarti kita bergerak dari kegiatan yang harus dinolkan terlebih dahulu ataupun dikurangi. Jalan usaha tani tadi mau kita nolkan ke depan. Berarti di pembangunan jalan desa. Oke, ini yang akan kita nolkan. Misalkan ini langsung kita klik ubah. Misalkan dinolkan di jumlah satuan, dinolkan, ya. Setelah itu lagi intinya dinolkan saja semua kegiatan-kegiatan yang akan dinolkan. Dinolkan cukup di jumlah satuan, ya. Apapun kita klik cetak, misal ini anggaran awal 300 juta menjadi 0. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Yang dinolkan. Oke, ini catatan kawan-kawan. Ketika ada kasus misal kawan-kawan mau mengenolkan kegiatan, ya. Kita klik ubah, misal muncul seperti ini. Yang berhenti, jangan pernah melakukan perubahan kegiatan ini. Ya. Berarti kegiatan ini sudah direalisasikan. Jangan pernah kalau misalnya sudah muncul seperti ini berhenti, silakan alihkan kegiatan yang lain. Tidak, ini kegiatan ini sudah tidak bisa dialihkan. Ya, kawan-kawan, jadi perhatian karena akan mempersulit kawan-kawan ketika posting. Ya, 2 kali kerja nanti kita. Oke. Lalu ketika sudah dinolkan, kita klik pendapatan. Misal untuk desa tadi mendapatkan dana tambahan, tambahan dana desa misal. Lalu kita klik tambah di sini, bisa tambahan dana desa. Kita klik kartu LS, jumlah uangnya 139. Dana desa, klik simpan, ya. Setelah pembiayaan sudah diperbaiki, belanja sudah dikurangi, kegiatan di pendapatan sudah ditambahkan, 139 muncul di sini, ya. Nah, tambahan 139 sudah muncul di sini. Selanjutnya kawan-kawan bisa menambahkan belanja apa yang mau ditambahkan seperti tadi. Misal, ini kita coba tambah yang mudah saja nih, pernyataan modal BUMDes misal. Pernyataan modal BUMDes dimasukkan di pembiayaan 2, kita klik tambah. Pembiayaan, pernyataan modal BUMDes, pilih, simpan. Kita tambah penyertaan modal BUMDes. Paket. Satu paket 250 juta ya. Oke, sumbernya dana desa, kita klik simpan. Lalu kalau misalnya kita mau menambahkan kegiatan, misal ini ada bronjong, ya, mau ditambahkan sebesar penambahan di APBD perubahan dialihkan sebesar 52 juta, maka kita harus input dulu kamar kegiatannya. Biasanya di pembangunan sini. Ini kadang kita bingung mau lihatnya di mana. Jadi silakan kawan-kawan buka di parameter. Silakan kawan-kawan buka di parameter kegiatan. Ini nanti kami coba share di grup dan juga di deskripsi. Misal kita mau coba bronjong, ya. Kita klik cari, klik Ctrl F, bronjong.
Total kegiatannya 2395 di subbidang 3, subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Subbidang 3, pekerjaan umum dan penataan ruang. Oke, kita klik tambah di sini. Bronjong 2395. Nah, ini. Kita pilih. Setelah perubahan, kita mau menganggarkan sebesar 52 juta. Waktu pelaksanaan selama 2 bulan, tanggal pelaksana. Oke, setelah itu kita input paket kegiatan Bronjong. Misal dibuatkan saja di lokasi mana, dusun, biar jelas, dusun 1 misal. Nilai paket 52 juta. Kalau kegiatan swakelola, visi pembangunan, target, akan dipilih satuannya. Ini ada meter kubik, ya silakan dipilih. Misalkan per meter. Ini misal kita buat 30 meter. Kita klik tagging. Tagging ini pakai kegiatan dalam rangka menuju tujuan apa, kegiatan apa. Misalkan struktur publik ya, misalkan simpan, tutup, simpan lagi. Nah, ini jadi sudah muncul kamar kegiatannya. Baru kawan-kawan input belanja. Ya ingat ya, input dulu pembiayaan, perbaiki pembiayaan. Sudah itu hapus belanja yang mau kegiatan yang mau dihapus. Lalu input pengadaan, pendapatan. Baru input kegiatan yang akan ditambahkan. Ini kita coba lihat di Bronjong tadi 2395. Ini Bronjong dusun 1 tadi, misal kita tambahkan saja modal Bronjong itu di sini ya. Misal upah tenaga kerja. Dulu misal ini pekerja OH 100 100 OH 100.000. Kita klik simpan, lalu tambah lagi misal modalnya untuk bahan baku, silahkan diisi semua. Kawat misal kawatnya ini intinya sesuaikan dengan jumlah atau rap masing-masing ya. Misal seperti ini, lalu kita tambah lagi batu kali ini meter per meter kubik. Harga satuannya misal 500. Ini misal ini 300 kubik. Maaf. Misalkan 30 kubik ya. Ubah 300 kubik. Oke, ini sudah terjumlah cetak 35 juta. Awalnya anggaran tidak ada, akan muncul tambahan 35 juta. Ini contoh penginputan saja, jangan pedoman. Yang pasti harus dirinci sesuai dengan draft kawan-kawan masing-masing. Halo kawan-kawan, setelah selesai penginputan belanja, seluruh kegiatan yang akan ditambahkan sudah diinput semua ya. Baru kawan-kawan nanti silahkan dicek di menu laporan. Ini tidak perlu ditutup, langsung bisa. Menu laporan di penganggaran. Silahkan dibuka di ringkasan APBDes per sumber dana. Pilih misal kita dana desa dulu, kita kecentang anggaran perubahan tercetak. Maka akan muncul ini APBDes awal, ini APBDes perubahan ya kawan-kawan. Silahkan dicek. Yang pasti per sumber dana itu kawan-kawan kalau cek ini harusnya ini 0. Setelah ini harus 0 ya. Oke, misal nih ringkasan 1A ini kan 1B. 1B kalau dicek ini per kegiatan ya. Silahkan dicek semua. Yang mana ini berarti misalkan ini tadi ada penambahan posyandu sebesar 174 juta. Lalu ini tadi pengerasan jalan di nolkan
jadi 0 ya, perubahan menjadi 0. Lalu ada penambahan TPT 35 juta, lalu ada penyetaan modal BUMDes 250 juta, lalu ini silpa itu menjadi 0. Itu kira-kira. Jadi silahkan dicek semua, pastikan seluruh sumber dana dari PAD kalau misalkan ada ADD, DDS, PBH sampai dengan DLL itu dicek semua harus 0 ya kawan-kawan. Jadi kalau misal persumberan tadi sudah yakin kawan-kawan sudah yakin semua sumber dana sudah 0 semua, baru silakan nanti dicek APBD secara keseluruhan, dicetak, maka ini juga harus 0. Jadi kalau yang ini APBD secara keseluruhan yaitu akumulasi dari seluruh sumber dana dari ADD, DD, PBH, DLL ataupun PAD itu terakumulasi di sini, dan tentu ini juga harus 0 ya. Ini dicek dulu, mengingatkan lagi, ini persumber dana harus dicek semua 0, baru dicek lampiran 1A ini juga harus 0. Itu kira-kira kawan-kawan. Setelah ini diinput, lalu kawan-kawan bisa lanjut proses pengusulan evaluasi ke kecamatan. Lalu jika sudah keluar SK evaluasi camat, bisa langsung diposting oleh Dinas PMD. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Silakan dipedomani. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.